kamu kan juga anak dari orang tua yang bekerja. Nah, pernah gak kamu ngerasain aku merasa sendiri seperti itu? Ya, Pernah? ya. Dulu orang tua saya dua-dua bekerja. Jadi Ya. kita itu dibesarkan oleh pembantu. Fasilitas lengkap. Pembantu yang membesarkan kita. Intinya gitu. Itu tidak bagus. Kenapa? Karena saya baru menyadari bonding kamu dengan orang tua itu ada gap. Beda ya, anak yang dari nol dia jaga sampai umur 3 dengan anak yang sama sekali dia tidak pernah jaga, pakai babysitter, itu bondingnya betul-betul berbeda. Ada Gitu. tidak ada rasa kemarahan di dalam diri? Nggak tahu, tapi saya selalu cemburu dengan tetangga-tetangga sebelah yang keluarganya sangat rukun, ya makan bareng, pergi jalan-jalan bareng, semuanya itu the whole family utuh. Tapi suatu hari mama saya memanggil saya, kamu sini. Saya kasih kamu milih. Kamu mau mama yang bisa kasih kamu duit atau kamu mau mama yang bisa urusin kamu makan, minum dan lain sebagainya tapi kamu tidak ada duit. Waktu itu saya umur 7 tahun. Saya nggak ngerti sama sekali. Tapi sekarang saya nggak bisa menyalahkan orang tua karena itu adalah pilihan mereka. Ya enak juga. Ada anak yang memilih fasilitas. Ada anak yang memilih kasih sayang. Itu beda-beda anak, beda karakter, beda jenis. Terus di saat 7 tahun, kamu memilih apa saat itu? Saya selalu cemburu dengan Saat dikasih pilihan sama mama, ya. kamu milih yang mana? Tapi manusia itu selalu mencari apa yang dia tidak ada. Oke. Waktu itu saya ada fasilitas, jadi saya Mm-mm. memilih kasih sayang. Oke. Saya pengen punya keluarga yang pagi bangun ada sarapan, disiapin mama, makan bareng keluarga, begitu. Pergi piknik, jalan-jalan bareng, itu saya nggak ada. Jarang sekali. Bahkan kami keluar negeri itu nggak pernah utuh satu family, nggak ada. Sekalipun tidak pernah. Gitu. Ya, menurut saya pasti ada kepahitan di dalam diri saya, cuma kita sebagai orang yang kuat, kita harus menutup itu. Apa namanya? Mengubur. Berdamai dengan keadaan. Ya, kita nggak boleh kelihatan lemah gitu. Sekarang banyak orang tua yang komplain, anak-anaknya strawberry generation, lemah. Saya nggak bisa lah karena orang tua saya begini. Gitu. Ya, pro and kontra. Ya kalau kalian bisa survive, bisa melewati simulasi ini, kalian selamat. Tapi kalau kalian nggak bisa lewat, ya jadi loser. Itu yang paling saya takutkan. Gitu. Terus gimana? Berapa lama dan gimana caranya untuk bisa berdamai nih dengan keadaan? Ketika saya sudah mulai berdamai dengan keadaan, ya semuanya itu berjalan sesuai dengan seperti biasa. Tapi saya dalam diri yakin ada sesuatu yang rusak. Sampai hari ini saya yakin ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri yang perlu saya perbaiki. Nah, saya kebetulan jumpa dengan teman-teman yang bagus. Mereka memberi saya penjelasan bahwa itu adalah kepahitan masa lalu yang perlu kita patahkan. Nah, itu bisa melalui hipnoterapi, bisa melalui spiritual, tergantung masing-masing gimana cara kita mencari. Terus pernah nggak sih ngerasa aku harus kuat nih, aku harus kuat, aku nggak kenapa-kenapa, aku fine aja. Itu kan milenial ya, biasanya seperti Ya. itu kan. Setiap hari saya begitu. Tapi dalamnya ini rusak. Di luar kelihatan kuat, di dalam kelihatan rusak. Kita butuh kasih sayang, butuh pujian. Bukan pengakuan ya, bukan butuh pengakuan, butuh pujian dari orang yang kita sayang gitu. Ini kita nggak bisa ngomong ke orang tua karena kesannya sangat kaku. Nah, tapi saya memaksakan diri hari ini untuk ngomong di sosial media untuk menolong orang lain. Kalau saya ya udahlah, udah lewat kan gitu. Udah lewat dan sudah bisa berdamai ya. Bisa berdamai dengan keadaan, tapi tidak semua anak bisa begitu. Nggak semua orang bisa begitu. Lanjut. Oke, lanjut. Ya.
Pertanyaan yang tidak pernah diduga mungkin ya kan? Nah, Ya, seperti apa? hubungan dengan orang tua baik-baik saja karena kita memang anak yang baik-baik sesuai dengan konten. Nah, baik-baik. Tapi saya yakin mama juga tahu, papa juga tahu, anak-anak ada gap. Dan gap itu mesti dari mereka memulai dulu, baru bisa memperbaiki ini semua. Karena kita anak-anak sudah dewasa, sudah mengerti, dan kita menunggu orang tua untuk berubah. Nah, itulah susahnya. Gitu. Siapa? Siapa yang bisa mengajari mereka? Nggak bisa. Kita kalau dari anak-anak itu butuh waktu. Itu memakan waktu yang sangat lama. Ini bisa jadi contoh untuk keluarga lain. Ya, jangan asik menyalahkan anak. Ada cerita yang sangat menarik. Orang tua yang salah menyebabkan masa depan anaknya tidak bagus. Ketika orang tua ini memperbaiki kesalahan mereka, masa depan anak ini otomatis bagus. Either it's a miracle atau memang ada ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui sekarang. Tapi itu terjadi. Jadi pesan saya untuk orang tua dimanapun kamu berada, kalau kamu merasa ada yang salah dengan keluarga kamu perbaiki. Walaupun sudah tua, kamu perbaiki. Maka nasib anakmu akan lebih baik. Nah, ada nggak harapan one day mama bisa menjadi temen ngobrol yang paling bisa sharing seperti itu, bisnis atau apapun? Sekarang mama saya bisa. Papa yang agak kurang, karena dia masih ada mindset di mana, ala kalian anak muda tahu apa? Kalian itu bodoh. Kita dulu baru hebat. Nah, kalian sekarang apa? Main-main laptop saja. Tiap hari main-main komputer. Emang bisa dapat duit? Bisa gitu. Jadi ada gap. Itulah yang membuat orang tua, khususnya papa saya, rugi. Harusnya dia nggak boleh begitu. Dia harus bisa mengakui bahwa generasi yang di bawah ini sudah mulai naik dan kita bisa ngobrol dengan lepas. Jangan ada gap. Kamu itu masih ingusan. Ini baru hebat. Nggak boleh ada begitu. Itu harapan saya. Nah, untuk kalian semua, jangan ada gap dengan anak kalian. Oke. Nah, semua orang pasti punya masa lalu yang tidak baik atau kepahitan-kepahitannya. Cuman bagaimana caranya untuk kita bisa menerima dan bangkit dari semua kepahitan yang kita punya.